Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video lanjutan bahas soal latihan US ya. Ini video ketiga, video pertama dan keduanya sudah kita bahas. Oke, ini soal nomor 12 sampai dengan 17 tentang materi sistem persamaan dan trigonometri. Langsung saja kita bahas soal nomor 12. Di sebuah toko, Budi membayar 7.000 untuk pembelian 2 buah buku dan 3 buah pensil. Di toko yang sama, Iwan membayar 4.000 untuk pembelian sebuah buku dan 2 buah pensil. Jika Wati membeli 4 buah buku dan 2 buah pensil, maka ia harus membayar berapa? Soal seperti ini masuknya kategori sistem persamaan linear 2 variabel. Maka dari itu kita coba misalkan dulu harga dari satu buah barangnya dulu ya. Jadi misalkan di sini harga satu buku. Harga satu buku itu kita misalkan B. Kemudian harga satu pensil itu P. Artinya nanti kita cari tahu dulu harga satu buahnya ya, dari masing-masing benda di sini. Oke, kemudian kita modelkan menjadi model matematika. Modelannya begini. 2 buku ditambah 3 pensil sama dengan 7.000. Berarti 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. Kemudian sebuah buku nih ya, sebuah buku dan 2 buah pensil. Sebuah buku 2 pensil. Kalau tadi kan 2 buku 3 pensil. Kalau sebuah buku berarti 1B kan? Tuliskan saja B. Kemudian 2 buah pensil berarti 2P sama dengan 4.000. Oke, dari sini kita ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan soal itu adalah 3B nih ya, 3B ditambah 2P. Berarti berapa nih harga untuk 3B ditambah 2P? Berapa gitu. Nah, langkahnya adalah kita eliminasi. Apa yang dieliminasi? Kita akan lakukan eliminasi atau penghilangan ya dari salah satu variabel di sini. Kita lihat di sini ada variabel B dan P. Kita lebih gampang menghilangkan variabel B-nya ya. Jadi kita eliminasi nih. Kita eliminasi B. Ini misalkan jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Jadi hilangkan variabel B atau eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Jadi di sini ada 2B ditambah 3P sama dengan 7.000. Kemudian ada B ditambah 2P sama dengan 4.000. Nah, kalau mengeliminasi, maka atas dan bawah harus dikali dengan bilangan yang sama, biar jadi nilainya sama ya. Maksudnya bukan dikali bilangan yang sama, dikali biar bilangan ini jadi sama gitu maksudnya. Oke, ini dikali 1, ini dikali 2 gitu. Oke ya, nanti kita dapat 2B dikali 1 jadi 2B. 2B ditambah 3P dikali 1 jadi 3P sama dengan 7.000. B dikali 2 jadi 2B ditambah 2P dikali 2 jadi 4P sama dengan 4.000. Ini kita kurangi ya, maka 2B nya hilang, habis ya. 3P dikurangi 4P maka minus P sama dengan 7.000 dikurang 4.000 min 3.000. P nya berarti sama dengan 3.000. Nah, P nya dapat sama dengan 3.000. Oh, maaf. Ini 8.000. Ya. Kan belum dikali tadi ya. 2 dikali 4.000, harusnya di sini 8.000. Oke. 7 dikurangi 8 berarti min 1.000. Nah, berarti di sini P-nya 1.000. Nah, ketika dapat P-nya sama dengan 1.000, kita substitusikan. Kita substitusi P sama dengan 1.000. Kemana disubstitusikannya? Bisa ke 1, bisa ke 2 gitu ya. Kita ke 2 aja nih. Oke, ketika disubstitusi ke 2, maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. B sama dengan B ditambah 2P kan sama dengan 4.000 ya. 4.000. Nilai P adalah 1.000, berarti B ditambah 2 kali 1.000 sama dengan 4.000. Nah gitu. Berarti B ditambah 2.000 sama dengan 4.000. Jadi B nya sama dengan 4.000 dikurang 2.000.
B sama dengan 2000. Oke, nilai B nya 2000. Karena yang ditanya soal adalah 3B ditambah 2P, berarti 3 dikali 2000 ditambah 2 dikali P nya 1000. Maka kita dapat 6000 ditambah 2000. 6 tambah 2 8, berarti 8000. Maka dari itu Wati harus membayar 8000. Seperti itu ya. Itu soal nomor 12. Kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 13 masih tentang SPL. Kalau tadi nomor 12 SPL DV ada 2 variabel, kalau ini SPL TV ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, yang diminta adalah X tambah Z-nya. Langkahnya sama, kita eliminasi sepasang-sepasang ya. Sepasang-sepasang. Ini kita misalkan jadi variabel jadi persamaan 1, ini persamaan 2, ini terakhir persamaan 3. Kita eliminasi sepasang-sepasang. Kita eliminasi 1 dan 2 dulu, oke. Eliminasi Y. Oke, karena yang ditanya X tambah Z, maka Y yang kita eliminasi. Oke ya. Eliminasi Y dari 1 dan 2. Di sini kita punya X tambah 2Y sama dengan 5. Kemudian Y ditambah 2X sama dengan 4. Nah, gitu. Biar kita menghilangkan yang Y, maka harus dikali dengan bilangan sehingga nanti koefisien Y nya jadi sama. Kali berapa? Ya, atas dikali 1 ya. Atas kali 1, bawah dikali 2. Oke. Ketika kita dapat 1 dikali X, maka X ditambah 1 dikali 2Y, tetap 2Y sama dengan 5. Bawahnya 2 dikali Y jadi 2Y. Kita balik aja posisinya ya, antara X sama Y, ini jadi 4X. Oke, ditambah 2 kali Y jadi 2Y sama dengan 2 kali 4, 8. Kita kurangi, Y nya hilang, langsung habis ya. X dikurangi 4X adalah min 3X. Kemudian 5 dikurangi 8 adalah minus 3. Maka X sama dengan min 3 bagi min 3. X sama dengan 1. X nya dapat 1, oke. X nya dapat 1, kemudian kita akan mencari nilai Z kan. Nah, karena nilai Z tidak ada yang berdiri sendiri, maka mau nggak mau kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Pertama di awal kita lakukan, yaitu mengeliminasi Y nya. Langkah berikutnya adalah coba kita eliminasi Y dari persamaan yang lain. Kita eliminasi Y dari 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Itu bebas atau enggak, milihnya bebas ya. Terserah mau yang mana saja dipasangkan. Kebetulan kita cari yang lebih mudah. Kan Y ditambah 2X sama dengan 4. Kemudian yang bawahnya ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Langsung saja kita kurangin. Kenapa langsung dikurangin? Karena Y nya sudah sama. Nah gitu. Oke. Ini 0 dikurangin X maka min X. 2X. Oh sorry. Ini ada 2X nya ya. 2X dikurangin X, maka hasilnya adalah X. Kemudian 0 dikurangin 2Z jadi min 2Z. Kenapa 0? Karena di atas tidak ada Z kan. Jadi 0 kita anggapnya. 4 kurangi 9 minus 5. Nah, kita dapat persamaan ini. Bagaimana nyari Z nya? Substitusikan si X ini. Nah gitu. Nanti kita akan dapat X nya diganti dengan 1. Jadi 1 dikurangi 2Z. Ini kita substitusikan ya. Nah ini si X nya nih. Nah gitu, si X nya kita ganti sama dengan minus 5. Berarti min 2Z sama dengan min 5 min 1. Min 2Z sama dengan minus 6. Maka Z sama dengan min 6 dibagi min 2. 3 ya. Maka kita dapat Z nya sama dengan 3. Karena yang ditanya soal adalah X tambah Z, berarti X nya kan 1 ya. X nya 1, Z nya 3. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jawabannya yang B. Gitu. Oke. Pinter-pinter kalian aja melihat persamaan ini, apakah mana yang bisa dihilangkan terlebih dahulu, sehingga nanti kita mencari yang ditanyakan yang lebih mudah. Itu nomor 13. SPL itu 2 soal ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke bahasan tentang trigonometri. Oke, trigonometri 14, 15, 16, 17. Oke, nomor 14. Nilai dari 2 dikali sin 105 dikali cos 105 ditambah sin 0.
Nah, untuk bentuk ini, ingat itu ada identitasnya. Bahwa gini, kalau kalian menemukan soal 2 dikali sin A cos A, maka ini setara dengan sin 2A atau 2 dikali A. Oke, ingat-ingat ini, oke. Artinya sudutnya nanti dikali 2 sama kita. Maka soal ini bisa kita tuliskan menjadi sin 2 dikali 105 derajat ditambah sin 0 derajat. Berarti ini jadinya sin 2 kali 105, 210 derajat ditambah sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0. Sin 0 itu 0 ya. Sin 0 itu sama dengan 0. Kemudian sin 210 berapa? Nah, sin 210 ada di kuadran 3. Di kuadran 3 kita gunakan sudut berelasi. Kuadran 3 sinus itu negatif ya. Jadi kita kasih keterangan ini. Ini kuadran 3. Kuadran 3. Maka sinnya negatif. Sin negatif. Kalau cos gimana? Cos juga negatif. Oke. Kalau tan dia positif. Oke, kuadran 3, cosinus dan sin itu dia negatif. Yang positif hanya si tan saja. Nah, caranya gimana? Kita gunakan sudut berelasi. Biar hasilnya 210, maka kita gunakan 180 ditambah sesuatu. Nah, 180 ditambah sesuatu biar jadi 210, berarti ditambah 30 derajat. Ya sudah, berarti langsung kita buat. Karena ini kuadran 3, maka kita tambahin min sin 30 derajat. Gitu. Langsung aja ambil ujungnya ya. Kemudian sin 30 derajat kan setengah kasih min, berarti min 1/2. Saya belum hafal misalkan ya berapa nilai dari sudut istimewa. Maka bisa kita tuliskan di sini. Jadi untuk 0, kemudian 30, kemudian 45, 60 dan 90 derajat ini adalah sudut-sudut istimewa. Maka nilai dari masing-masingnya adalah sin, cos, tan. Sin 0 itu 0, sin 30 sama dengan 1/2, sin 45 adalah 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 1. Sedangkan cos angkanya masih tetap sama tapi urutannya berbeda. Urutannya dibalik dia dari belakang dulu. Ya, jadi di sini 0 0, ini dia 1/2, ini sama 1/2 akar 2, ini 1/2 akar 3, ini 1. Oke, sedangkan tan itu adalah hasil pembagiannya. Oke. Hari ini kita tulis cos. Sedangkan tan adalah hasil pembagiannya. Maksudnya hasil pembagian adalah sin dibagi cos. Jadi nilai tan. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu 1/3. Atau ada juga yang menuliskan 1/3 akar 3. Boleh. 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 hasilnya bentuk seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Oke, tadi hasilnya min setengah. Oke. Berkaitan dengan kuadran. Kalau kuadran, kita lihat di sini. Ini 0, ini 90, ini 180, ini 270. Kembali lagi di sini dia di 360. Dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. Semuanya positif. All itu semuanya positif. 90 sampai 180 kita sebut dengan kuadran 2. Yang positif siapa? Hanya sin. Oke. Dan kosekan sebenarnya ya, sin dan kosekan. Kuadran 3 sebelah sini dia. Yang positif hanya tan dan kotangan. Dan terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Gitu ya, maka kalau kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Maka dari itu 210 adanya di sini kan? Kuadran 3 dan itu negatif untuk sin dan cos. Oke. Kita lanjut yang nomor 15. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dan sin B sama dengan 4/7. Nilai tan C-nya berapa? Kalau segitiga siku-siku itu kita gunakan konsep samping, depan, dan miring. Oke ya. Jadi gini, kita gambar segitiga siku-sikunya dulu.
Nah, oke. Ini siku-siku di sebelah sini. Siku-sikunya di A katanya. Berarti di sini A. B dan C-nya di mana? Bebas. Kita tulis di sini B boleh, di sini C boleh, atau sebaliknya juga boleh. Nah, di sini sin B sama dengan 4/7. Sin B itu, kalau sin itu ya depan dibagi miring. Artinya sisi di depan sudutnya dibagi dengan sisi miringnya. Ini sudut B. Sisi di depan sudutnya adalah mana? Ini kan, si CA. Berarti ini nilainya 4. Dibagi miring. Miring itu selalu sama ya hipotenusanya. Itu yang sebelah sini. Berarti ini 7. Lalu sisi ini apa? Ini disebut dengan sisi samping. Sa. Sa belum ada, kita gunakan Pitagoras. Oke ya. Jadi sa itu sama dengan akar dari 7 kuadrat. Miringnya ya, miring kuadrat. Kita pakai rumusnya dulu ya. Sa itu sama dengan miring kuadrat dikurangin depan kuadrat. Nah gitu. Oke, miringnya adalah 7 kuadrat dikurangin 4 kuadrat. Berarti 49 dikurangin 16. Berarti akar dari 33. Artinya sisi sampingnya akar 33. Makanya optionnya di sini banyak pakai akar 33. Nah, karena yang ditanya adalah tan C, kalau tan C itu dia depan per samping. Oke, depan per samping. Mari kita ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya, depan per samping. Ini tan ya, tan C itu dia tan C sama dengan depan per samping. Tapi karena sudut C-nya di sebelah sini, yang jadi depannya adalah ini sekarang. Karena ini di depannya. Ini depannya dan ini sampingnya. Oke? Depannya berapa? Depannya adalah sini. Ini depan. Berarti akar 33. Dan sampingnya adalah 4. Bisa kita tuliskan jadi 1/4 akar 33. Itu adalah tan C-nya. Gitu. Oke, jadi jawabannya ya C. 1/4 akar 33. Kalau yang ditanya sin B, yang ditanya cos B bagaimana? Misalkan yang ditanya cos B, ya sudah, cos adalah samping per miring. Kita lihat sudut B di sebelah sini, sampingnya tetap yang sebelah sini, karena B yang jadi patokannya ya. Miringnya adalah 7. Berarti samping per miring adalah sampingnya akar 33 dibagi miringnya adalah 7. Kita tulis 1/7 akar 33. Udah ya? Itu kalau yang ditanya samping per miring, itu kosinus B-nya. Tapi kalau tan B itu depan per samping. Depannya tetap patokannya si sudut B. Depannya adalah tetap si 4. Sampingnya adalah akar 33. Atau kalau kita rasionalkan jadi 4/33 akar 33. Seperti itu. Oke? Itu untuk trigonometri nomor 1. Nah, di sini nomor 15 ya. Kita lanjut berikutnya. Soal nomor 16. Nomor 16 di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 3 cm, panjang sisi AC 4 cm, dan sin A-nya setengah. Maka nilai cos B-nya berapa? Ini ada kaitannya dengan aturan sin dan aturan cos. Ya, karena diketahui sin A, kemudian ada dua sisi yang diketahui. Ini nanti ada kaitan dengan aturan sin, kemudian kita gunakan juga aturan cos. Secara konsep begini, ada segitiga sembarang, masing-masing sudutnya A, B, C huruf besar semua, kemudian sisi di depan sudutnya menggunakan huruf kecilnya, A, B, C gitu. Jadi di sini sudut A, sisi di depannya huruf A kecil. Sudut B, sisi di depannya huruf B kecil. Sudut C, sisi di depan sudutnya huruf C kecil. Aturan sin berbicaranya seperti ini katanya. A dibagi sin A, sisi A dibagi dengan sin A itu akan sama nilainya dengan sisi B yang ini dibagi dengan sin B, sin sudut B. Begitupun akan sama dengan C dibagi sin C. Gitu ya? Itu aturan sin. Kemudian aturan kosinus berbicara juga. Kalau aturan cos itu cirinya dia ada satu sudut dan dua sisi yang menghapitnya. Gitu ya? Jadi gini deh. Misalkan kita mau mencari panjang sisi A yang ini. Berarti yang diketahui haruslah sudut A, sisi B, sama sisi C. Nanti rumusnya, mencari sisi A itu A kuadrat sama dengan sisi yang menghapit sudut A-nya, B kuadrat ya, ditambah C kuadrat, dikurangin 2 kali BC cos A. 2 kali B kali C cos A gitu. Oke, begitupun mencari sisi B.
B kuadrat sama dengan sisi yang menghapitnya, A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2 kali AC kosinus B. Yang C pun sama seperti itu. Oke, sudah ada konsepnya, maka sekarang kita coba ilustrasikan dari yang diketahui di soalnya. Soalnya bilang gini katanya, ada segitiga ABC, bukan siku-siku, segitiga sembarang aja. Ya, kita buat aja segitiga. ABC-nya bebas di mana aja. Oke, A, B, C. Ini sisi A-nya, ini sisi B-nya, ini sisi C-nya. Nanti bisa kita ganti dengan yang diketahui di soal. Katanya BC-nya 3 cm. BC itu mana BC? BC ini. Oh, berarti sisi A-nya adalah 3 cm. Ini 3 cm. Kemudian sisi AC. AC mana? Ini ya. AC-nya adalah B. 4 berarti di sini. Sin A itu sama dengan setengah. Nah, gitu ya. Sin A sama dengan setengah. Yang diminta adalah cos B. Berarti kita harus tahu dulu di sini. Oke, caranya gimana? Langkah pertama kita gunakan aturan sin dulu. Pakai aturan sin. Nah, gitu aturan sinus. Bagaimana aturan sinus berbicara? 3 dibagi sin A, gitu ya. Jadi 3 dibagi sin A sama dengan 4 dibagi sin B. Sin A itu ada di soal setengah, gitu ya. Berarti nanti kita bisa tuliskan 3 dibagi setengah sama dengan 4 dibagi sin B. Kan kita mau cari cos, kenapa pakai sin dulu? Nah, karena mencari cos bisa melalui sin. Terus kenapa kita nggak pakai aturan cos langsung? Karena dia tidak memenuhi ketentuan aturan cos. Aturan cos tadi disebutkan ya, dia harus diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang dihapit. Nah, gitu. Sedangkan ini 2 sisi tapi sudutnya nggak dihapit kan, berarti pakai aturan sin, gitu ya. 3 dibagi setengah itu adalah 3 dikali 2/1 sama dengan 4 sin B. 3 dikali 2/1 itu sama dengan 6 dikali sin B. Sin B nya naik ke atas ya, ini sama dengan 4. Berarti sin B sama dengan 4/6. 4/6 itu nilainya sama dengan 2/3. Nah, gimana cara nyari cos B-nya? Kita buat segitiga siku-siku sekarang baru. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Kita kasih salah satu sudutnya di sini sudut B, katakan begitu ya. Di sini B. Ingat, sin itu depan per miring. Ya, sin itu depan per miring. Berarti ini depannya, ini miringnya. Berarti depan sudutnya ini ya. Ini adalah 2, kemudian di sini adalah 3. Sedangkan yang ditanya adalah cos. Cos B itu haruslah samping per miring. Sampingnya belum ada. Kita cari pakai Pitagoras lagi. Sa sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Maka cos B adalah samping. Sampingnya adalah akar 5, miringnya adalah 3. Jadi akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Jawabannya yang A. Ketemu cos B-nya sama dengan 1/3 akar 5. Itu trigonometri ya, nomor 16 menggunakan aturan sin. Lanjut, kita masuk ke soal terakhir tentang trigonometri, soal nomor 17. Oke, soal nomor 17 ini tetap kita gunakan konsep yang tadi ya, aturan sin dan aturan cos. Tergantung yang diketahui di soalnya. Pertama, ada sebuah segi 4 ABCD. Ini sebenarnya bukan segi 4 ABCD ya, karena hurufnya bukan ABCD, melainkan PQRS. Berarti ini kita ganti ya, PQRS. Yang ditanya adalah panjang QR. Ini QR yang ditanya. Berarti langkahnya dari kiri ke kanan kita kerjakan nih. Kita fokus ke segitiga ini dulu. Segitiga yang PQS. Oke, segitiga PQS. Langkah pertama ya. Segitiga PQS itu diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang dihapitnya. Berarti pakai apa? Tadi 2 sisi dan 1 sudut dihapit. Ya, aturan cos ya. Ini kita gunakan aturan cosinus. Berarti mencari SQ dulu kita ya. Aturan sinus untuk cari SQ. Rumusnya gimana? Mencari sisi yang dicari berarti SQ kuadrat sama dengan sisi yang menghapitnya, yaitu
PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurangin 2 kali PQ PS kosinus P. Kosinus sudutnya ya. PQ kuadrat berarti 9 akar 3 kuadrat ditambah PS-nya 9 kuadrat dikurangin 2 kali 9 akar 3 PS-nya 9 cos 30 derajat. 9 akar 3, 9 kuadrat adalah 81 dikali 3. Berarti ini 243 ditambah 81 dikurangin 2 dikali 9, 18, 18 dikali 9, 162 ya. 162 akar 3 cos 30 derajat itu setengah akar 3. Maka ini bisa kita coret ya, kita sederhanakan. Jadi 81 nanti di sini. Nah, gitu. Jadi sama dengan 243 ditambah 81 dikurang 81 dikali akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Berarti 243 ditambah 81 dikurang 243. 243 dikurang 243 habis, maka tinggal 81. Maka SQ-nya adalah akar dari 81, yaitu 9. SQ-nya dapat ya, ini dapat sama dengan 9, maka kita carikan si QR-nya. Ingat, kalau ada dua sudut dan satu sisi tapi bukan sisi yang sudut yang dihapitnya, ini dua sudut satu sisi, berarti pakai aturan sin. Kita gunakan aturan sin, SQ per sin R gitu ya. SQ sudutnya kan yang ini ya. Ini kan sisi SQ ngadap sudut sini. Berarti SQ per sin R sama dengan, karena ini ditanya ya, berarti ini ngadap ke 30 derajat. Berarti QR dibagi sin 30 derajat. Ini langsung kita ganti ya, pakai sudutnya, sin 60 derajat. SQ-nya adalah 9 dibagi sin 60. Tadi udah dibahas ya, sin 60 berapa? Setengah akar 3. QR yang ditanya dibagi sin 30. Sin 30 setengah ya. Nah, ini kita coret aja setengahnya. Setengah coret dengan setengah. Berarti 9 dibagi dengan akar 3 sama dengan QR-nya. 9 per akar 3 bisa kita rasionalkan. Ingat ya, merasionalkan kita kali dengan akar 3 atas dan bawahnya. Ini kita kali akar 3, ini kita kali akar 3. Berarti 9 akar 3 per 3 sama dengan QR. 9 bagi 3 ya, berarti ini 3. Berarti QR yang ditanyakan itu sama dengan 3 akar 3. Ada jawabannya? Yang B gitu. Oke ya. Jadi aturan sin dan aturan cos dipakai untuk di soal ini. Oke, itu saja untuk aturan sin, aturan cos untuk trigonometri dari nomor tadi berapa? 14 ya, 14, 15, 16, 17. Semoga bisa difahami. Kalaupun nanti ternyata ada yang kurang paham, bisa diulang lagi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.